Untuk pemberian hadiah, saya mengundang kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Rano Karno SIP untuk naik ke atas panggung. Ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Bapak Asep Kuswanto SEMSI, Bapak Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Bapak Irwan Kurniawan STMT, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Asbang DKI Jakarta, Bapak Insinyur Afan Adriansyah Idris MSI, dan kemudian Bapak Meiko Handoyo selaku Senior Director Ciputra Group. Saya persilahkan untuk pemberian hadiahnya di atas panggung. Ya. Untuk pemenang nanti dimohon untuk maju selangkah ya. Foto di tengah ya. Oke. Kemudian untuk pemenang kategori SMP boleh maju selangkah. Selamat untuk SMPN 97 Jakarta ya. Selanjutnya dari kategori SMA, ini dia dengan nama Restu Allah ya. Dari SMKN 70 Jakarta, Jakarta Timur. Dan selanjutnya selamat kepada Windanta Putra sebagai pemenang pejuang emisi rendah teraktif. Boleh senyum Mas Widanta, tegang sekali sepertinya di samping Bapak Wakil Gubernur. Selanjutnya pengguna transportasi umum teratif, selamat untuk Mbak Sepia Maurin. Sekali lagi selamat. Selanjutnya kepada Mas Kurnia Anggarosa, paling konsisten nol emisi. Dan yang terakhir ASN Pejuang Gerakan Hijau Teraktif, Mbak Aisyah Widya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kepada para pemenang. Sekali lagi selamat untuk para pemenang. Tapi sebelum meninggalkan stage, mohon izin kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Rano Karno SIP untuk memberikan sambutannya di atas panggung. Tapi sebelumnya silakan berfoto dulu. Silakan berfoto dulu. Ya, wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu saya tidak akan berpanjang-panjang karena pemenangnya sudah kita tentukan. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh mitra dan masyarakat yang telah terlibat dalam kegiatan ini. Mari kita terapkan gaya hidup bersih dan rendah emisi dengan mengutamakan penggunaan transportasi publik dan moda transportasi rendah emisi. Saya percaya setiap langkah kecil yang diupayakan akan menjadi warisan besar bagi Jakarta untuk menjalankan peran barunya di masa depan. Selamat memperingati Hari Lingkungan Hidup. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ridho dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang layak huni dan berkelanjutan. Terima kasih. Sebagai penutup, minum es cincau di hari yang terik lebih segar jika ditambah air kelapa. Ayo beralih gunakan transportasi publik demi mendukung udara bersih di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian rangkaian dari HUT Jakarta. Memang bersamaan dengan hari Hari Lingkungan Hidup. Jadi kita kaitkan kegiatan ini juga dalam rangka ulang tahun Jakarta. Di mana di sini kita mendapat luar biasa hampir 700 kelompok anak-anak sekolah yang terdaftar ya. Dan terdaftar hampir 300 juaranya. Mereka menemukan alat-alat untuk menurunkan emisi di tempat mereka. Yang luar biasa, keterlibatan anak-anak SD, SMP, SMA itu semua terlibat. Ini menandakan bahwa mereka sangat care dengan udara, mereka sangat care dengan lingkungan. Dan jadi intinya kegiatan hari ini
dari berbagai macam kegiatan. Inilah kemeriahan Jakarta. Setelah ini saya jam 1 akan ada di Ancol untuk mulai Formula E. Kemudian nanti malam di Jakarta Fair untuk mulai pesta kembang api. Nah, jadi ini rangkaian dari kegiatan ulang tahun Jakarta yang juga kebetulan dengan Hari Lingkungan Hidup. Silakan kalau mau tanya, di sini ada dinas terkait. Monggo. Tidak ada? Ya. Jangan tema lain. Nanti. Apa gimana? PLTS apa? Oh, ITF, ya itu harus lah, nggak mungkin. Artinya sekarang bahkan sampah ini sudah PSN, masuk dalam PSN artinya sudah menjadi proyek strategis nasional. Nah, artinya sampah ini dari dulu harus dikelola, apapun teknologinya. Ada yang ITF, ada yang RDF, ada yang open tank, segala macam. Artinya sekarang pemerintah sudah sangat tahu dan sangat urgent. Karena memang sampah di Jakarta dan di beberapa kota besar itu menjadi problem yang sangat luar biasa. Untuk itu bisa, mungkin saja itu ITF. Sebetulnya kalau rencananya ini rencana lama ya, teman-teman tahu. Sebelum saya jadi wakil gubernur sebetulnya sudah juga terjadi rencana pembangunan ITF di 4 titik. Karena memang kalau ITF ini jauh lebih ideal, jangan dibuang di satu tempat. Kita kan membuang hanya di Bantar Gebang. Nah, Bantar Gebang ini kalau kita membawa distribusinya, bawa sampah ke Bantar Gebang, pasti yang namanya lindi airnya akan bocor di jalan. Ini juga pengaruh kepada bau segala macam. Nah, kalau memang bisa dikelola di wilayah, jauh lebih bagus. Cuman pertanyaannya, apakah di wilayah ada lahan yang minimal 10 hektar? Itu juga menjadi tergantung. Kalau lahan mungkin di daerah itu nggak ada, dia bisa dikelola di lahan yang ada. Artinya jangan dibuang di satu tempat supaya kapasitas di ya teman-teman tahu sendiri, saya mendapat informasi Bantar Gebang ini tingginya sudah hampir 20 meter. Udah overload, jadi nggak mungkin, kita harus kelola bersama-sama. Untungnya terima kasih kepada masyarakat Bekasi yang mau istilahnya mau ketempatan lah. Tapi artinya itulah menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Agung. Tega Pak. Kurangi sampah, kurangi Indonesia. Oke, terima kasih ya udah pada ikutan.